Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami haturkan terima kasih dan rasa hormat kami kepada Yayasan At-Tasfiyah, Kepala Sekolah At-Tasfiyah, dan juga kepada Ustadz, Ustadzah, Abi Umi, Ayah Bunda yang hadir di kajian pagi menjelang siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkah kebaikan, langkah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pemberat timbangan amal kita kelak di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Tentunya kehadiran kita ke sini juga insya Allah dalam rangka mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Karena tema kajian adalah parenting, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, di mana sebagai orang tua kita juga harus belajar bagaimana bisa mendidik, mengasuh dan membersami anak-anak kita agar bisa tumbuh menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak yang memiliki adab Islam dan memiliki karakter Islami, sehingga tidak terombang-ambing dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Nasir Omar Sailan ini mengamanahi saya pribadi untuk kajian dengan judul yang Masya Allah, mendidik generasi alfa sekokoh generasi salaful ummah. Ini Masya Allah temanya harusnya disampaikan oleh ustadz-ustadz kondang ini. Kalau saya pribadi ya hanya ustadz yang atau guru yang di pesantren dan tidak keluar pesantren, jadi bukan ustadz kondang tapi ustadz kandang gitu. Tapi insya Allah semoga apa nanti yang kita belajari bersama bermanfaat untuk semua kita insya Allah. Nah, mungkin kita ketahui dulu apa itu generasi alfa ya. Generasi alfa ini mungkin istilah baru ini. Apa itu generasi alfa? Apakah generasi yang banyak salahnya, alfa, selalu melakukan alfa, atau generasi yang suka bolos sekolah, ada absen, ada alfa? Ternyata tidak begitu. Ini penamaan generasi-generasi juga wallahu a'lam dari siapa, apakah dari Indonesia atau dari Barat, dari umat Islam atau bukan, wallahu alam. Tapi sudah menjadi istilah umum generasi alfa. Dimana kalau kita runut generasi-generasi manusia yang dikelompokkan oleh para ahli psikologi atau ahli perkembangan manusia ini, diawali mereka sebut dengan generasi baby boomer. Baby boomer itu kurang lebih di tahun 45, mulai dari 45 sampai 15 tahun berikutnya sampai 60 sekian. Dinamakan demikian karena tahun 45 itu berakhirnya Perang Dunia I.
Ketika terjadi banyak perang dunia dua, perang dunia satu, perang dunia dua, itu manusia sibuk dengan perang. Sedikit mereka bersama keluarga, kedekatan dengan keluarga, anak, istri itu sedikit. Karena mereka sibuk dengan perang. Maka ketika perang dunia dua itu selesai, lalu kemudian mereka mulai kembali ke rumahnya masing-masing, mulailah terjadi kedekatan dengan keluarga, sehingga populasi manusia semakin bertambah, sehingga disebut baby boomer. Ya, banyak bayi-bayi lahir setelah perang dunia satu karena manusia sudah kembali dari kesibukan di perang dunia. Lalu kemudian berikutnya generasi Z-nya, generasi Y. Generasi Y itu generasi ketika sudah mulai banyak industri, Bapak. Industri lahir, mulai orang-orang kerjanya pun dengan mesin-mesin, mulai perkembangan mesin itu dengan generasi Y. Lalu kemudian di tahun 80 generasi berikutnya, yaitu generasi Z, yang tadi X-nya, yang tadi X, berikutnya yang tahun 80 generasi Y, di mana generasi Y ini diidentikan dengan generasi yang lahir ketika komputer itu sudah mulai ada, sehingga pekerjaan pun, kehidupan pun sudah dengan komputer. Lalu berikutnya di generasi Z, ketika internet sudah mulai masuk dan sudah mulai orang itu bekerja, bersosial, interaksi dengan banyaknya internet. Lalu kemudian di generasi yang akhir, atau mungkin di akhir nanti ada lagi, generasi yang sekarang itu generasi yang lahir di tahun 2011 sampai tahun 2025, ya orang-orang menamakannya dengan generasi alpha. Kenapa demikian? Karena anak-anak yang lahir di tahun ini itu lahir sudah penuh dengan digital, penuh dengan internet, dengan gadget, HP lah, laptop lah, penuh dengan digital. Dan kalau kita lihat juga anak-anak lahir di tahun 2011 ke sini, ketika lahir ya sudah, mereka sudah melek dengan teknologi. Ketika mereka baru lahir pun mungkin orang tuanya sudah memiliki HP dengan internetnya, Android, BlackBerry, sehingga sudah sangat dekat dengan digital, sudah sangat dekat dengan dunia internet, sehingga mereka disebut dengan generasi alpha. Tapi sebenarnya sebelum membahas tentang mendidik generasi alpha ini, yang membedakan itu apa sebenarnya? Yang membedakan antara generasi sekarang, sebutlah generasi Gen Z, Gen Alpha, sama generasi yang sebelumnya. Ya kalau Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin dengan berbagai generasi seperti ini, ada generasi baby boomer, mungkin ada generasi Y, generasi Z milenial, atau generasi X, Y milenial, dan generasi Z. Nah, sehingga kita perlu mengetahui sebenarnya yang membedakan itu apa. Kenapa kok sekarang banyak parenting membicarakan tentang mendidik anak generasi Z, mendidik anak generasi alpha, generasi digital. Nah, mungkin kita ketahui terlebih dahulu, kalau dahulu, generasi dahulu mungkin saat saya kecil, apalagi kalau Bapak Ibu yang tentunya secara umur sudah lebih dahulu, itu sama sekali belum ada gadget, belum ada HP, belum ada laptop, komputer juga mungkin belum familiar, hanya orang-orang tertentu mungkin. Terlebih internet belum ada sama sekali. Kalau sekarang anak-anak lahir itu sudah dengan HP, internet, laptop, bahkan ketika mungkin anak masih dalam kandungan pun sudah dekat dengan yang namanya digital. Pemeriksaan menggunakan alat-alat elektronik, ketika lahir pun dibantu dengan alat-alat yang canggih, ketika baru lahir pun langsung dengan foto-fotonya, didengarkan dengan suara-suara dari HP dan segalanya. Maka ini yang membedakan generasi sekarang sudah penuh dengan dunia digital. Bahkan kalau dulu itu yang punya HP mungkin kalau tahun 90-an
juga yang punya HP bisa dihitung mungkin ya. Hanya orang-orang yang Masya Allah, Allah kasih rizki, mungkin jabatan, yang punya HP, orang penting saja. Tapi kalau di kampung-kampung nggak ada yang punya HP. Kalau zaman sekarang, Masya Allah dengan perkembangannya, hampir semua orang pegang HP. Kayaknya semua yang hadir sini juga insya Allah bawa HP Pak ya. Atau ada yang nggak, atau ada yang belum punya HP sama sekali? Sepertinya nggak ada. Semua sudah dengan familiar HP, laptop. Atau mungkin bahkan kalau di rumah ada 5 anggota keluarga, maka semuanya punya HP. Jadi kalau 5 anggota keluarga berarti HP-nya berapa Bu? 10 ya? Atau 15? Masing-masing megang. Kalau 3 ya masing-masing megang, bahkan 1 ataupun 2. Ya karena saya ada siswa yang kelas 7 SMP lalu kemudian ngobrol karena perkembangannya nampaknya perkembangan yang mengkhawatirkan, lalu kemudian saya gali informasi, gali dari anak ini, saya konseling anaknya. Ternyata perkembangan yang mengkhawatirkan dari anak ini didapatkan dari pengasuhan yang ada di rumahnya. Dia memiliki 4 bersaudara, dia anak kedua, dia punya adik lagi. Ketika saya tanya apakah masing-masing punya HP, iya Ustadz, masing-masing punya HP. Sampai adik yang masih SD pun sudah punya HP. Sampai ketika saya tanya apakah masing-masing punya laptop, sudah punya laptop. Saya pun sudah dikasih laptop sejak SD. Adiknya pun ada laptop sejak SD. Bapaknya, abi uminya pun dengan laptopnya. Nah ini Masya Allah, berarti kalau satu keluarga, ayah, ibu, anaknya 4, 6, HP-nya 6, laptopnya juga 6. Maka sudah sangat melek dengan dunia digital. Tentunya bukan berarti ini semuanya negatif, ini semuanya jelek, tidak. Gadget, digital, internet pasti ada positifnya. Kalau dengan wasilah-wasilah HP, laptop, internet bisa untuk belajar, mendengarkan kajian melalui live streaming, ataupun kita ingin mendengarkan kajiannya Ustadz Fulan melalui YouTube, maka itu sangat memberikan kemudahan dalam belajar. Orang pun sekarang Masya Allah banyak yang mencari nafkahnya melalui HP, hanya di rumah dia bisa menafkahi keluarganya. Maka sebenarnya positifnya itu pun banyak, namun yang kita bahas juga adalah negatifnya. Efek negatif dari perkembangan yang begitu cepat di zaman ini bisa kita rasakan, contohnya kalau kita lihat anak-anak sekarang itu akan mulai kita lihat anak itu akan semakin kurang ketahanan dan kesabarannya. Jadi anak menjadi tidak sabaran. Kenapa begitu? Karena melihat realita, melihat pola asuh dari orang tuanya, yang ketika misal orang tuanya mengatakan, Abi malam ini boleh dong gak masak dulu, kita beli makanan. Ketika lapar lagi gak pengen masak, tinggal buka HP, pencet apa Pak Ibu? GoFood ya, GoFood dan semacamnya. 10 menit datang. Anak-anak melihat, oh berarti kalau lapar cukup pakai HP. Sehingga ketika mereka nanti lapar pun sama. Saya lapar, tinggal buka HP, pesan lewat online. Kemudian pun perkembangan zaman saat ini, baik orang tua pun ketika kita tidak paham dengan sesuatu, kalau nggak paham dengan sesuatu, maka larinya langsung dengan HP. Berbeda kalau dulu mungkin ketika kita tidak paham sesuatu, maka nunggu waktu sholat. Nunggu waktu sholat, ke masjid, ketemu sama kiai, ketemu sama ustadz, baru tanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, apa hukumnya ini bagaimana. Kalau sekarang tidak. Saya nggak tahu apa, ya tinggal buka HP, buka Google, ya ustadznya banyak ya, Mbah Google, Syekh Google, apalagi sekarang dengan perkembangan ChatGPT, AI, semua informasi sangat mudah untuk
didapatkan. Kemudian di antara efek negatif Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dirasakan sekarang adalah di mana anak-anak generasi alfa sekarang itu mudah menyerah, gampang menyerah. Kenapa demikian? Karena kebiasaan mereka dengan HP, sehingga interaksi di luarnya itu kurang. Interaksi di luar kurang, lalu kemudian kebanyakan interaksi di dunia maya, sehingga tidak terbiasa menghadapi sebuah gangguan dan cobaan. Padahal Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari beliau pernah bersabda, Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang mau berinteraksi dengan orang lain, mau bermuamalah, mau bergaul, bercanda dengan orang lain, lalu kemudian dia mau sabar terhadap gangguan. Nah ini poinnya, berarti kata Nabi Muhammad ini, dia sabar terhadap gangguan. Artinya orang yang berinteraksi dengan orang lain pasti akan mendapati gangguan. Ada saja sesuatu yang mengganggu dia yang dia tidak suka. Akan kita dapati dimanapun, di lingkungan sekolah, di lingkungan pasar, di jalan, sampai pun kalau kita di tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, di Makkah, di Madinah, akan selalu ada hal-hal yang membuat kita tidak suka, bersifat gangguan. Maka kata Nabi Muhammad, seorang mukmin harusnya berinteraksi, membaur, bermuamalah dengan yang lain, dan pasti akan mendapati sebuah gangguan perilaku sing ora enak. Lah terus solusinya pripun? Kata Nabi Muhammad, yasbir. Dia harus sabar dengan gangguan tersebut. Orang yang mau sabar ketika menghadapi gangguan dari hasil interaksi dengan orang lain itu lebih baik daripada orang yang sudah tahu, oh kalau saya keluar, saya bermuamalah interaksi dengan ini pasti akan ada gangguan, saya nggak suka. Dah di rumah aja, di rumah biar aman, nggak ada yang ganggu. Maka kata Muhammad, ini tidak baik. Orang mukmin yang nggak mau berinteraksi dengan orang lain karena takut terhadap gangguan, maka ini tidak baik. Nah ini kondisi anak-anak kita sekarang. Betul Pak Ibu ya? Kondisinya seperti itu ketika terfasilitasi di rumah dengan berbagai macam gadget ya, HP lah, laptop lah, permainan-permainan. Lalu anak-anak lebih suka di rumah. La qadarullah, di rumah juga mungkin ayah ibunya dengan kesibukan masing-masing sehingga tidak terdampingi dengan baik, sehingga anak-anak kurang berinteraksi, tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan di luar. Dia tidak terbiasa dengan gangguan-gangguan yang ada. Maka ketika dia sekolah, berinteraksi dengan orang lain, ada gangguan, dia kaget. Dia nggak sabar karena nggak terbiasa. Pun ketika interaksinya lewat dunia maya, mungkin kalau sekarang dengan Instagram, kalau umuran bapak-bapak, ibu-ibu mungkin Facebook ya. Facebook, tapi kalau anak sekarang jarang yang punya Facebook, punyanya Instagram. Mereka ketika main Instagram pun sama. Ketika ada anak-anak teman-temannya yang mungkin ngomongannya nggak suka, mungkin ngejek, mungkin apa yang dilakukan? Unfollow. Dia punya Facebook, ada orang yang ngisengin dia nggak suka, hapus pertemanannya. Nah ini yang terjadi, sehingga ketika nanti anak-anak di dunia nyata menghadapi segala macam cobaan yang ada, gangguan yang ada, ini rentan untuk menyerah dan tidak kuat mentalnya. Namun kalau kita bimbing, kita didik dengan baik, biidznillah ta'ala, anak-anak pun akan tetap kuat mentalnya. Lalu kemudian ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membedakan antara generasi sebelumnya dengan generasi sekarang, baik Gen Z ataupun Gen Alpha, adalah akses informasi.
Kalau dulu sangat-sangat terbatas akses informasi. Ya kalau dulu punten zaman saya kecil, kalau saking Tegal Bapak Ibu, Tegal, kampung. Jadi di zaman 90-an itu di mana orang-orang sudah mungkin punya TV hanya berapa orang, orang tua, kakek nenek, orang tua dan walik itu juga nggak ada yang punya HP, nggak ada yang punya TV, sehingga susah dapat informasi. Kalau pengen lihat TV, lihat teman-temannya TV ya kudu dolan aring ume kancane, main umpet-umpetan dari orang tua karena kalau ketahuan juga dimarahin. Lalu kemudian di situ banyak informasi-informasi. Namun itulah dulu, susah adanya informasi. Paling banter informasi didapatkan dari radio. Nah, radio kalau sore hari itu biasanya Bapak Ibu nongkrong setelah kerja, duduk di depan dengerin radio sampai nunggu azan. Kalau puasa sampai nunggu doa buka puasa. Nah kalau sekarang akses informasi sangat cepat. Akses informasi banyak dan sangat mudah. Anak-anak kita sangat mudah dijejeli dengan berbagai macam informasi-informasi, baik informasi yang jelek ataupun informasi yang baik. Maka ini pentingnya nanti bagaimana pendidikan anak-anak agar bisa menyaring, menfilter informasi yang mereka dapatkan. Di antara efek negatif yang harus kita waspadai nanti bagaimana pendidikannya adalah ketika anak-anak banyak informasi dapatkan dari HP, dari YouTube lah, Instagram lah, video-video lah, mereka dapat informasi banyak, sehingga informasi yang nanti akan disampaikan oleh orang tua itu lebih sedikit, maka anak-anak akan lebih percaya dengan informasi dari HP-nya, dari YouTube-nya lah, dari apanya lah, yang kita nggak tahu siapa yang ngasih informasi anak-anak kita. Padahal seharusnya orang tualah yang menjadi al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak, yang anak-anak kalau dinasihatin sama orang tua, diajak sama orang tua bisa manut. Tapi kalau sekarang anak-anak bisa menjawab, kenapa? Loh, kata di YouTube nggak begitu kok Pak. Kata di video di Instagram nggak begitu kok Mi. Nah ini anak-anak, sehingga bagaimana kita nanti bisa mendidik anak-anak kita agar bisa menyaring informasi. Lalu kemudian di antara yang menjadi tantangan generasi sekarang adalah dengan akses informasi yang begitu cepat, istilah kalau di mungkin psikologisnya ya, mungkin mohon dikoreksi kalau ini salah, anak-anak itu mudah terdistraksi. Mudah terdistraksi itu seperti ini Bu, kita insya Allah mengalami ini. Kalau kita lagi baca buku atau baca Al-Quran, lalu tiba-tiba HP kita bunyi. Teng, ternyata notifikasi WhatsApp. Seringkali kita terganggu, lagi baca ada WhatsApp, kita ambil HP, baca. Tutup lagi, baca buku lagi, ada notifikasi lagi, Shopee. Dicek, oh ternyata belum bayar, suruh check out. Begitulah anak-anak nantinya. Ketika mereka dengan HP-nya lagi aktivitas apa, lalu kemudian ada notifikasi, dia akan beralih, akan berpindah. Terlebih di akhir-akhir ini ada yang namanya Bapak Ibu kenal dengan video short. Di YouTube, Instagram, ataupun di Shopee pun ada video short. Video-video pendek yang durasinya mungkin hanya berapa? 5 detik ya? 5-10 detik mungkin. Durasi pendek, video apa, lalu kemudian selesai langsung naik ke atas lagi. Selesai ke atas lagi. Antara satu video dengan video yang lain itu berkaitan atau tidak Ibu? Bapak Ibu? Nggak berkaitan. Temanya berbeda. Nah ini yang akan anak-anak merusak fokusnya anak-anak. Mudah terdistraksi, terganggu fokusnya. Dia nanti nggak bisa fokus. Kalau nanti saatnya belajar, mungkin kalau kita mengalami ini, lagi baca Quran, baru 1 halaman kok sudah merasa capek, berarti indikasinya kita juga sudah terkena ini. Kita baca buku, baru setengah halaman sudah bosen, nah maka kita pun sudah terkena. Berbeda kalau kita megang HP,
Masya Allah, buka WhatsApp 15 menit nggak kerasa, buka YouTube, buka Instagram setengah jam juga nggak kerasa, betah dengan berbagai macam informasi. Maka ini indikasi ciri orang sudah terkena distraksi. Efeknya adalah hilang fokus, nggak bisa tahan lama saat nanti belajar, bahkan sampai dalam majelis ilmu pun nggak bisa tahan duduk lama karena terbiasa dengan hal-hal yang pendek-pendek, video pendek pindah, video pendek pindah. Kalau kajian kan 1 jam itu terus, maka nggak betah. Nah, maka barangkali juga anak-anak, Masya Allah, ini kegiatan-kegiatan positif seperti ini dipanggilkan ustadz yang mahir bercerita, anak-anak terbiasa dengan majelis ilmu. Kalau liburan, anak-anak dibawa ke majelis ilmu, itu sangat mendidik. Anak-anak terbiasa dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah, dan dalam jangka waktu yang lama. Karena ini tantangan di era sekarang. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membedakan antara dulu dan sekarang bagi orang tua, ini bagi orang tua adalah ilmu parenting. Kalau dulu sangat minim, jarang, atau mungkin orang tua kita nggak kenal yang namanya belajar parenting, bagaimana cara mengasuh, kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Tapi Masya Allah, orang-orang tua kita terdahulu sangat perhatian dengan kita, sangat dekat dengan kita, kasih sayangnya sangat kita rasakan. Kalau sekarang ilmu parentingnya banyak. Kata Ustadz Nasir, di sekolah ini 2 minggu sekali ada kajian parenting. Masya Allah. Kalau kita buka YouTube, berbagai macam asatidzah, banyak asatidzah pun bahas tentang ilmu parenting. Para psikolog Islam pun bahas tentang ilmu parenting yang terkadang kita tercengang-cengang. Oh ternyata gini nggak boleh. Oh ternyata ini nggak baik. Contoh tadi pagi, sambil istirahat saya buka salah seorang psikolog, kemudian dia menyampaikan, ini contoh saja Pak, menyampaikan tentang ilmu yang saya juga, oh selama ini saya salah ya. Jadi kata beliau, anak-anak itu kalau lagi ngambek, lagi nangis, rewel, bahasa kerennya tantrum, orang tua kan pasti nanya, kenapa nak? Nang apa nduk? Gitu Pak Bu ya. Pasti akan ditanya kenapa, kenapa. Ternyata kalau dari sisi psikolog kata beliau, ini tidak sesuai. Menanyakan kenapa ini tidak sesuai karena anak-anak itu susah mengungkapkan. Mereka hatinya lagi orang karuan lah, lagi orang karuan ditakoni kenapa, ya orang bisa jawab. Tapi nak ditakoni ketika nangis coba, lagi sedih, oh lagi marah ya, berantem sama kakak ya, kenapa nangis? Ini kalimat yang salah. Maka diganti dengan nangis karena sedih ya, karena marah ya, kesel ya sama Umi ya, nggak suka sama Abi ya. Tanyakan sebuah perasaan. Sehingga kalau kita menanyakan perasaan lalu kemudian ketemu, iya saya kesel, oh nggak suka sama Abi, lagi main kok disuruh mandi misalnya. Berarti kan anak nggak suka, udah ketemu. Oh ini anak nggak suka. Apa yang dilakukan orang tua? Kata psikolog ini, orang tua harus memvalidasi. Oh kamu nggak suka, oh kamu lagi marah, ya udah nggak apa-apa. Nanti berarti kalau main, saat waktunya sudah mandi, berhenti mandinya. Atau kalau main, cukup sebentar saja. Oh berarti kalau lagi bermain sama kakak, jangan berlebihan bermainnya. Nah, memvalidasi perasaan anaknya. Nah ini contoh bahwa ilmu parenting sekarang itu kalau kita dengarkan maka akan banyak kata-kata oh salah, oh jadi begini. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk sebuah pembanding saja antara yang dulu dan sekarang, sehingga kalau kita simpulkan anak-anak generasi sekarang gen alpha ini memiliki identitas yang unik. Mereka ini melek dengan digital, kita kalah sama mereka. Saya mungkin Bapak Ibu ketika baru punya HP kira-kira langsung buka HP atau buka buku petunjuk Pak? Pertama punya HP, insya Allah bacanya buku petunjuk ya.
cara nggunainnya pimen. Anak TV, cara nggunain TV kayak pimen, buka-buka tunjuk di sini. Tapi nek bocah saiki enggak, Pak Bu. Ada HP baru, langsung ditul ngerti. Belajar dari kesalahan, oh ini salah, oh ini nggak bisa berarti yang lain. Itu anak-anak sekarang, melek digital. Mereka lebih pinter, lebih canggih dari kita. Lalu kemudian mereka ini pembelajar yang cepat, pinter mereka. Karena akses informasi yang banyak, mereka akan cepat belajar. Bahkan bisa jadi melebihi kita kecepatan belajarnya. Kecepatan informasi pengetahuannya melebihi kita. Anak-anak zaman sekarang kritis, komunikatif. Dia kalau diminta apa, dia akan tanya kenapa. Dia bisa menyanggah, dia bisa mengkritisi kita. Yaitu karena banyaknya informasi yang masuk ke otak mereka sehingga mereka bisa membandingkan. Kenapa Bapak begini, kenapa Umi begini, yang saya dapat di HP nggak begini kok, dia akan kritis. Lalu kemudian anak-anak sekarang juga Masya Allah percaya dirinya tinggi. Ya kalau kita lihat tampilan-tampilan anak-anak tadi cerdas cermat, menggambar atau mungkin video-videonya anak-anak, ini menunjukkan kalau anak-anak kepercayaan dirinya tinggi, berbeda dengan mungkin dulu saat kita masih di usia tersebut tidak sepercaya diri seperti anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang sangat cepat beradaptasi dengan lintas budaya. Ini Purwokerto, Majalengka, Sunda. Majalengka, Sunda. Tapi tadi saya bilang ke Ustaz Nasir, kayaknya saya baru berapa jam di Purwokerto sudah lebih akrab. Ketika ngomong, anggo bahasa ngapak, kan orang ngapak orang kepenak ya, itu lebih akrab daripada ketika saya di Majalengka, sudah hampir 10 tahun tapi orang bisa bahasa Sunda, Pak. Umumnya 5 tahun, wong tinggal di daerah mesti bisa bahasa Jawa, bisa bahasa nih. Tapi kalau Pak, tinggal di Majalengka hampir 10 tahun buatan sakit bahasa Sunda. Gara-garanya apa? Mau belajar sampai saya nyatet, Pak. Nyatet kosakata bahasa Sunda. Ketika ke pasar, berinteraksi dengan orang, saya pakai bahasa Sunda. Sabaraha, berapa ini? Sabaraha iya. Dijawab sama penjualnya, Mas orang Jawa ya? Jadi waduh kayaknya nggak cocok pakai bahasa Sunda. Sejak itu sudahlah nggak usah pakai bahasa Sunda. Udah Indonesia sama Jawa aja. Nah maka adaptasi, anak-anak sekarang lebih mudah beradaptasi. Saya punya saudara di Papua. Saudara istri itu ada di Papua. Suatu saat ini anak masih SMA, dia ingin main. Seumur-umur dia nggak pernah ke Jawa. Karena keluarganya banyak di Brebes, istri dari Brebes. Dia main ke Brebes. Orang tuanya khawatir. Ini orang SMA, nggak pernah keluar Papua, gimana caranya bisa? Tapi ini anak meyakinkan, saya bisa, saya kenal banyak orang. Dan subhanallah, Masya Allah, dia sampai ke Brebes, ketemu sama keluarga kita. Ketika ketemu sama keluarga, baru berapa waktu di rumah mertua, dia bisa langsung keluar, Pak. Minjem motor, keluar seharian. Ditanya, kamu dari mana? Oh, habis ketemu teman-teman di sana. Loh, kok bisa? Ternyata ketika dia ingin, oh nanti saya mau ke Jawa, mau ke Brebes, maka sejak saat itu dia menjalin komunitas melalui game online. Yang saya juga nggak tahu itu game online gimana cara menjalin komunitas. Melalui game online dia cari orang-orang Jawa, orang-orang Brebes, daerah Larangan, ketemulah komunitasnya. Sehingga ketika dia sampai di Larangan Brebes, langsung bisa nemuin teman-temannya. Sampai mertua geleng-geleng kepala, ini gimana orang Papua nggak pernah ke Brebes tiba-tiba sudah punya banyak teman. Mereka sangat mudah beradaptasi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PR-nya atau tugas kita adalah di kalimat setelahnya dalam temanya ini, mendidik generasi alfa sekokoh generasi salafus shalih. Ini yang berat ini. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak biar kokoh mentalnya, karakter Islamnya kokoh, kuat, akhlak dan budi pekertinya, budi pekerti Islam. Ini yang berat. Kalimatnya juga kokoh. Maka berat ya. Maka ada satu perkataan dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Penggalan perkataan beliau.
lan yasluha amru akhiri hadhil ummati illa bima salaha bihi awwaluha. Kata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, tidak akan baik perkara umat yang akhir ini, kita yang akhir-akhir ini. Padahal Imam Malik saat itu mengatakan umat yang akhir ini di zaman beliau, apalagi kita sekarang, tidak akan baik perkara umat di akhir-akhir ini illa bima salaha bihi awwaluha, kecuali dengan dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu di zamannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW ketika diutus, maka dengan berbagai macam kondisi di Jazirah Arab, beliau diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki. Yang pertama, kata beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak. Karena saat itu problem terbesar di Jazirah Arab saat itu adalah masalah akhlak. Maka Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tentunya awal beliau diutus dengan mengokohkan landasan akidah dan tauhidnya. Lalu dalam waktu yang singkat 13 tahun beliau mendidik manusia, mendidik para umat di Mekah saat itu. Lalu kemudian lahirlah para sahabat-sahabat yang kokoh pendiriannya, kokoh akidahnya, sampai pun tidak tergoyangkan dengan berbagai macam azab dan penyiksaan. Mereka enggak goyang, mereka kokoh imannya, terus mengikuti Nabi Muhammad. Lalu kemudian beralih ke Madinah, hijrah ke Madinah. Beliau 10 tahun di Madinah, mendidik generasi, mendidik umat di Madinah selama 10 tahun. Maka selama kurang lebih 23 tahun ini terbentuklah umat terbaik di muka bumi ini, yaitu umat Islam. Terbentuklah ketika beliau menjadi kepala negara. Beliau menjadi kepala negara, maka terbentuklah masyarakat madani, masyarakat yang penuh dengan adab dan akhlak yang baik. Sampai kemudian bisa mengalahkan, kalau dalam masalah peperangan maka bisa mengalahkan umat Romawi, kaum Romawi, Persia, semuanya takluk oleh umatnya Nabi Muhammad SAW karena kekokohan yang beliau ajarkan kepada umatnya. Sehingga pertanyaannya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya? Kenapa bisa sampai kokoh dan kuat? Sampai anak-anak kecilnya pun ketika Nabi Muhammad mengumumkan jihad, anak-anak yang masih berumur 13, 14, 15, kalau sekarang umur anak SMP ya, anak SMP. Ada pengumuman jihad, anak-anak SMP di zamannya Rasulullah itu langsung mendaftarkan diri, ya Rasulullah saya pengen jihad, saya daftar. Rasulullah seleksi, ini masih kecil nggak boleh, ini masih kecil nggak boleh. Tapi mereka pengen melakukan jihad, pengen ikut bersama Rasulullah. Pengorbanan diri mereka untuk agama ini sudah sangat besar. Artinya pendidikan Nabi Muhammad itu sangat berhasil. Ketika anak-anak seumuran itu mau mengorbankan diri untuk kepentingan agama dan negaranya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar berbagi faedah, insya Allah kalau ini waktunya tentunya tidak banyak sehingga akan hanya beberapa poin saja bagaimana Rasulullah mendidik umatnya. Namun bisa lebih lengkap buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan Rasulullah. Ada contoh nama bukunya Ar-Rasul Al-Muallim, Nabi Muhammad adalah sang guru. Ada sekitar 40 sekian metode pendidikan Rasulullah terhadap umatnya yang bisa kita tiru. Ada juga buku pendidikan karakter Nabi, karakter Nabawiyah, bagaimana Nabi mendidik karakter umatnya. Namun ada beberapa yang bisa kita ambil manfaatnya yang akan disampaikan pada kesempatan yang pertama ini, bagaimana Rasulullah mendidik. Metode pendidikan Rasulullah yang paling banyak digunakan oleh beliau dan ini yang paling menonjol adalah keteladanan, mendidik dengan keteladanan. Kalau kita sering
menghadiri kajian lalu mendengarkan ustadz-ustadz menyampaikan hadis-hadis bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi, maka sebagian besar adalah bagaimana Rasulullah menjadi teladan untuk para sahabatnya. Contohnya keteladanan dalam hal kecil. Ini ada di hadis riwayat Muslim dan riwayat Abu Dawud. Salah seorang sahabat meriwayatkan bahwasanya suatu ketika kita sedang berkumpul di masjid, lalu datanglah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tangan beliau ada tangkai korma, ya korma tapi bukan korma nih, apa sih tangkai korma, kayu korma. Ya. Lalu kemudian ketika Rasulullah melihat ke arah kiblat masjid, Rasulullah melihat ada bekas ludah yang sudah mengerik, sudah kering, ludahnya sudah kering, entah ludah atau mungkin riak sing wis garing. Sehingga masih ada bekasnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau gosok-gosokin itu, dikerik sama beliau. Dikerik pakai tangkai korma itu, lalu kemudian diambil bekasnya, dibersihkan sama beliau. Setelahnya Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Kata beliau, ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu anhu. Siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Maka para sahabat pun mengatakan, fakhasya'na, kita semua menunduk. Kenapa? Karena kata para sahabat, ini Rasulullah lagi marah ini. Rasulullah marah, tapi dengan bahasa tadi, adakah di antara kalian yang pengen Allah berpaling darinya? Mereka nunduk semuanya. Gak ada yang berani ngangkat kepalanya. Rasulullah ngulangi lagi, adakah di antara kalian yang pengen Allah berpaling darinya? Gak ada yang berani jawab. Baru ketiga kali Rasulullah mengatakan, adakah di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Maka mereka pun mengatakan, la ya Rasulullah, gak ada dari kami yang ingin Allah berpaling dari kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, arah kiblat ini adalah arah yang seharusnya bisa dijaga kesuciannya, intinya seperti itu. Lalu kemudian janganlah salah seorang dari kalian meludah ke arah kiblat. Karena ketika kita sedang bersalat mengarah kiblat, ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghadap kepada Allah di posisi arah kiblat. Maka janganlah kalian meludah ke arah kiblat. Nah, di antaranya ini juga larangan, tidak harus di masjid, ketika di lapangan terbuka kita meludah, kita perhatikan arah kiblat mana, maka jauhi arah kiblat. Tapi kasus ini adalah kasus di masjid. Lalu kemudian singkatnya ini hadis yang panjang. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk didatangkan parfum. Tolong yang punya parfum datangkan parfum. Datanglah seorang pemuda, lalu kemudian datang ke Rasulullah membawa parfum yang baunya sangat harum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batang kormanya diolesin dengan parfum. Diolesi dengan parfum, lalu kemudian digosok-gosokkan di bekas lantai yang terkena ludah tadi. Maka kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Jabir radhiyallahu anhu, famin hunaka ja'altumul khaluqa fi masajidikum. Maka dari inilah hendaknya kalian menjadikan, atau hendaknya kalian menaruh parfum, menaruh wangi-wangian di masjid-masjid kalian. Ini sunnahnya kalau kita masuk masjid ternyata ada wangi-wangi, memang itu sunnah. Kalau kita punya kelebihan rezeki lalu kemudian ada sedikit parfum yang kita punya, kita wangi-wangi masjid atau musolah yang kita tempatin, itu juga sunnah. Maka ini ikhwafillah hafizakumullah ta'ala, Rasulullah memberikan teladan tentang membersihkan masjid dari hal yang paling kecil, adanya ludah. Barangkali mungkin lebih daripada itu, kalau kita ada sampah, ada hal-hal yang mengotori masjid, maka kita mengambil. Para sahabat langsung melihat praktek Rasulullah. Rasulullah nggak menyuruh. Rasulullah tidak mengatakan bersihkan itu masjid, ini kotor, tidak boleh, ini kotor harus bersihkan. Tidak, tapi Rasulullah langsung membersihkan sendiri, lalu kemudian baru mengajarkan. Sehingga kata para ulama, tidaklah Rasulullah itu mengajarkan sesuatu kecuali beliau sendiri sudah melakukannya. Maka semuanya sepakat para ulama bahwa metode yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah adalah metode keteladanan. Maka
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebagai kita sebagai orang tua perlu untuk mawas diri bagaimana kita meneladani, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Maka kalau ada sebuah pepatah di Arab mengatakan la yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Tidak akan lurus sebuah bayangan kalau batang pohonnya bengkok. Artinya kalau batangnya bengkok, pasti bayangannya bengkok. Kalau batangnya lurus, pasti bayangannya lurus. Kurang lebih beginilah sebuah keteladanan. Kita sebagai orang tua, anak-anak kita ini Masya Allah, anak-anak kecil ini kalau kata orang peniru ulung. Sangat-sangat niru apa yang dilihat. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, ini sebuah pendidikan. Dan mereka akan tiru. Terkadang ada hal-hal yang mungkin kita tidak memaksudkan tidak baik. Lalu kemudian anak mendengar, meniru, mengatakan Abi juga begini, Umi juga begini. Ketika kita main HP, lalu kemudian kita larang anak-anak main HP, akan menjawab, Abi juga main HP, kenapa saya nggak boleh? Ini karena memang anak adalah peniru ulung. Mereka akan meniru apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan di depan mereka. Sehingga kalau kita ingin anak kita menjadi ahli Quran, anak kita cinta Al-Quran, anak kita pintar Al-Quran, maka orang tuanya juga harus dekat dengan Al-Quran. Kalau ingin anak kita ini belajarnya rajin, maka orang tua juga harus menunjukkan di depan mereka kalau orang tua, kalau kita juga belajar. Maka Masya Allah sebuah keteladanan. Ini keteladanan, anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga sangat susah ketika kita sebagai orang tua jarang memperlihatkan kebiasaan kita baca Al-Quran, lalu kemudian kita nyuruh mereka belajar Iqra, Qiraati, sampai nanti juz amma Al-Quran, mereka akan susah. Karena kenapa? Abi Umi nyuruh, tapi kayaknya saya jarang lihat Abi Umi belajar Quran, belajar ngaji. Ya kalau kita sudah di umuran segini, insya Allah nggak ada kata terlambat. Yang belum lancar, maka ada bisa belajar. Apakah di masjid-masjid, halakoh-halakoh, atau mungkin kalau ada keluasan rezeki, mungkin ustadznya datangin ustadz, atau kemudian ada les tertentu, les ngaji. Maka itu wasilah-wasilah untuk bisa terus kita belajar karena nggak ada kata terlambat. Kalau anak kita pengen rajin sholatnya, tentunya orang tuanya juga harus memperlihatkan setiap sholat pasti orang tuanya langsung bergegas ke masjid. Setiap ada azan pasti orang tuanya segera ke masjid. Maka anak-anak pun akan meniru. Kalau anak kita pengen kita jadikan sebagai anak yang jujur omongannya, maka pastinya harusnya diawali dari orang tuanya juga. Orang tua ketika berbicara dengan anak, menjanjikan sesuatu pun harus jujur, harus menepati. Ketika melakukan pun harus jujur dengan sesuai kenyataannya. Karena kalau anak melihat, Abi bilang gini, tapi kayaknya enggak gitu. Oh berarti Abi bohong. Maka anak pun kelak akan meniru. Pun dalam hal-hal yang lainnya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Metode yang pertama, keteladanan. Orang tua kita dulu sepertinya orang tua yang tidak seperti sekarang, banyak majelis taklim, kajian, baca ini dan itu. Tapi mereka Masya Allah penuh dengan sopanan, adab, akhlak yang menjadikan teladan. Mereka meneladani kita sebagai anak-anak. Sehingga selalu mereka mengatakan sopan santun, unggah ungguh, itu selalu mereka kedepankan karena memang itulah keteladanan dari orang tua kita. Kemudian sepertinya ini waktunya sesuai jadwal atau dilebihkan karena mulainya juga di korting ini. Mulainya di korting, jadi selesainya nunggu panitia saja ya. Yang kedua, yang harus kita didik anak-anak kita adalah menguatkan iman. Menguatkan iman sebelum kita
mengajarkan hal-hal yang lain, ataupun kalau kita sedang mengajarkan hal yang lain harus dikuatkan pondasi keimanan dan akidahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Ibnu Majah rahimahullah dari sahabat Jundub al-Bajali, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami suatu ketika bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nahnu fityan, dan saat itu kami ini masih umuran anak-anak muda, masih muda saat itu. Kata Jundub, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an, maka kami ini mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an ba'du, maka setelahnya kami belajar Al-Qur'an. Fasdadna bihi imanan, maka dengan mempelajari Al-Qur'an iman kita semakin bertambah. Jadi inilah metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajari anak-anak yang masih kecil, masih muda, dikuatkan imannya, imannya sudah kokoh, lalu kemudian diajarkan Al-Quran, diajarkan ibadah-ibadah yang lain, dibiasakan ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika imannya sudah kuat, iman tentang Allah, tentang malaikat, tentang iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, dan rukun iman yang lainnya, mereka sudah yakin bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, Allah menyuruh kita untuk beribadah. Mereka sudah kuat imannya, maka ketika belajar Al-Quran, mereka akan mempelajari Al-Quran dengan senang, bukan karena keterpaksaan. Ketika mereka nanti belajar Al-Quran, maka imannya semakin bertambah. Ketika kita suruh sholat, mereka sudah penuh dengan keimanan bahwasanya ini yang nyuruh Allah. Kalau saya sholat, maka saya akan mendapatkan kecintaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang tua. Nah, ini kalau kita kuatkan pondasi imannya. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah ibnu Abbas. Beliau masih kecil. Lalu kata Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas naik, disuruh bonceng onta di belakang Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, aku pernah bonceng di belakang Rasulullah. Lalu kemudian beliau mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Ibnu Abbas, mau nggak saya ajarkan kalimat-kalimat yang penting, nasihat-nasihat yang sangat penting. Maka beliau pun mendengarkan dengan saksama. Nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, yang saat itu dibonceng di belakangnya, ihfazillaha yahfazka. Ibnu Abbas, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Artinya taati perintah Allah, dan jauhi larangan-larangan Allah. Itu menjaga agama. Ihfazillah yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Rasulullah sedang menggambarkan kepada Ibnu Abbas bahwa tidak selamanya kamu itu akan dibersamai oleh orang tua atau oleh orang-orang yang besar. Kamu nanti akan sendiri. Dan ketika bersendiri, maka tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar Allah menjaga kita? Maka Rasulullah mengajarkan di awal, jaga Allah, jaga agama Allah, ikuti perintah Allah, taati Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanamkan kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, masih belia. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak kecil, lalu kemudian beliau pun mengatakan samillah, baca nama Allah. Ini juga menanamkan keimanan agar segala gerak-gerik kita maka dikaitkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke hadis Ibnu Abbas tadi, di akhir-akhir hadis Rasulullah pun mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Ibnu Abbas, kalau kau minta sesuatu, minta kepada Allah. Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam pendidikan anak-anak kita, menguatkan iman. Ketika anak-anak meminta sesuatu, maka kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belikan. Anak-anak minta mobil-mobilan, minta motor-motoran, yang cewek beli boneka, bisa kita belikan. Tapi di situ bisa kita selipkan pendidikan iman.
dengan kita mengatakan minta sama Allah. Loh kok begitu? Iya, karena Rasulullah juga mengatakan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sesuatu Ibnu Abbas, minta sama Allah. Ini pun bisa kita lakukan. Mobil-mobilan, iya Bi. Yang warna apa? Yang warna merah. Mobil polisi. Oh ya, berarti silakan sekarang minta sama Allah ya. Nanti habis sholat berdoa. Nanti saat menunggu waktu sholat, angkat tangan berdoa sama Allah, minta mobil-mobilan sama Allah. Yang kecil perempuan minta boneka, oh boleh boneka, nanti minta sama Allah. Nanti kita belikan. Kita belikan lalu kemudian alhamdulillah Allah memberikan yang kamu minta melalui abi umi. Allah memberikan yang kamu minta boneka yang lucu, yang cantik melalui abi umi. Masya Allah. Lalu kemudian kalau anak-anak meminta pertolongan, kata Nabi Muhammad pada Ibnu Abbas, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah sama Allah. Maka kita orang tua pun bisa seperti itu pada anak-anak. Kalau butuh bantuan, minta bantuan sama Allah. Ya Allah, bantu saya. Anak-anak main sepeda rantainya copot misalnya. Abi tolong Bi, rantainya copot Bi, rantainya putus. Coba minta bantuan sama Allah terlebih dahulu. Ya Allah, bantu saya. Kita bantu. Alhamdulillah Allah sudah bantu melalui abi. Masya Allah, kalau segala, jadi pendidikan iman tidak hanya teori, tapi harusnya masuk ke dalam lingkup semua keseharian. Semua kegiatan dan gerak-gerik anak-anak kita harus kita sisipkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai iman. Anak kita sedang sakit. Anak kita sedang sakit atau mungkin saat kita sakit pun kita ajarkan bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit kata Allah di Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin, maka Allah lah yang akan menyembuhkanku. Kita sampaikan kepada anak-anak ketika sakit, oh jatuh, abi sakit. Masya Allah, sakit ya? Ya coba minta kesembuhan dari Allah. Nanti kita bacakan doa bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Ini doa ruqyah ya, doa ruqyah yang Masya Allah saya selalu praktekkan ini kepada anak-anak. Anak-anak kalau jatuh atau sakit apa, saya praktekkan itu. Ngasih sugesti sebenarnya, ngasih sugesti, tapi dengan doa. Dah insya Allah Abi bacakan bismillah, nanti sembuh. Nanti kalau anak-anak sakit, tiba-tiba dia bilang, Abi doain Bi. Minta didoain. Ketika doain, sudah, reda Pak. Reda udah gak nangis lagi. Setiap kali doain kemudian saya bilang, udah kan setelah doa sembuh kan? Iya dia udah sembuh, udah gak sakit lagi. Wallahualam beneran masih sakit apa? Saya gak tahu. Tapi kita tanamkan sugesti itu. Bahwasanya kalau didoakan insya Allah sembuh. Kalau Allah kita minta pertolongan sama Allah, minta kesembuhan sama Allah, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Sehingga kalau anak-anak terbiasa seperti itu, mereka sakit, syafaqallah, syafaqillah, maka Masya Allah, anak-anak pun ketika abi uminya lagi sakit, kemudian mendekatin, kemudian syafaqallah abi, syafaqillah umi. Ya ini juga buah daripada pendidikan kebiasaan yang terus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada metode yang ketiga yang ini nampaknya di zaman sekarang harus benar-benar dikuatkan. Kalau kita keluar, tapi kalau di Purwokerto insya Allah enggak, insya Allah. Saya di Jawa Barat, di Majalengka, di Tegal, sering melihat ini kalau di samping-samping jalan, anak-anak yang suka di jalanan itu Pak, dengan gaya pakaian khasnya, rambutnya khas, di telinganya ada bandule, anak bandul telinganya kan. Ini anak-anak yang Masya Allah. Kalau kita tanya sebenarnya anak-anak ini yang di jalanan itu entah juga tidurnya di mana kita nggak tahu, kapan ganti bajunya juga kita nggak tahu. Kadang kasihan, memprihatinkan. Ya hanya bisa mendoakan kan. Kita kalau mencela tidak mencela. Dan Rasulullah juga melarang kita untuk mencela kan. Kita juga nggak tahu problemnya apa, hanya bisa mendoakan. Semoga anak-anak kita nggak seperti itu dan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah perbaiki kehidupan mereka.
Kalau ada pertanyaan besar itu sebenarnya anak-anak itu masih ada orang tuanya atau tidak? Kalau mungkin berkesempatan tanya, insya Allah sebagian besar masih ada. Bapak ibunya itu masih ada. Lalu kenapa mereka kok bisa lepas dari rumah? Yang padahal di rumah lebih nyaman, tidur lebih enak. Nek wengi ora katisen, awan-awannya ora kepanasan, tapi mereka lebih memilih kehidupan seperti itu. Di rumah makan sudah disediakan oleh ibunya insya Allah. Atau pasti, ibunya pasti menyediakan makanan. Tapi kenapa mereka lebih memilih mencari sesuap nasi dengan genjerang-genjerang terlebih dahulu, muter-muter baru dapat uang, kemudian mereka makan. Nah maka barangkali atau mungkin penyebabnya adalah karena perhatian. Mereka tidak mendapatkan perhatian yang serius dari kedua orang tuanya. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, kebutuhan dasar batin mereka yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar batin itu bisa perhatian, kedekatan, kasih sayang, obrol, kehangatan ngobrol, itu juga kebutuhan dasar batin anak-anak yang mungkin tidak didapatkan oleh mereka. Dengan berbagai macam alasan ya. Mungkin alasannya alasan yang masuk akal, mungkin yang logis. Orang tua yang sibuk kerja, berangkat ba'da subuh karena harus kalau Purwokerto insya Allah nggak macet-macet ya. Daerah-daerah yang macet itu. Keluar ba'da subuh anak-anak belum bangun, lalu kemudian ayahnya, bapaknya pulang sudah menjelang maghrib atau mungkin ba'da maghrib, ba'da isya. Anak-anak sudah mau tidur, kapan ngobrolnya? Nggak ada ngobrolnya. Baik. Syukran. Masya Allah. Ya maka anak-anak ini kurang perhatian dan kurang kedekatan. Sehingga kalau kita melihat ke belakang bagaimana Rasulullah SAW dalam memberikan perhatian, maka dikisahkan Rasulullah SAW ini suka menggendong cucunya. Bahkan saat sholat itu pun digendong. Ibarat kalau sholat saja digendong, apalagi di luar sholat. Tapi di hadis-hadis yang disebutkan, Rasulullah itu menggendong saat sholat. Maka tadi ya, kalau sholat jadi gendong, apalagi kalau di luar sholat. Allah alam kalau kita ini mungkin anak kita mau sholat, anak kecil mau ikut, nggak usah ikut. Nanti malah ngerepotin. Atau mungkin sholat sunnah di rumah, anak-anak ngeranduli, setelah sholat mungkin dimarahin, orang sopan, wong tua lagi sholat kok malah digeranduli. Tapi Rasulullah tidak. Justru ketika anak-anak mendekat beliau, maka beliau langsung gendong. Sampai pun ketika sholat. Dari sahabat Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah membawa Umamah bintu Zainab, anaknya Zainab. Zainab, anaknya Nabi Muhammad SAW. Maka kata sahabat ini, apabila beliau sedang sujud, maka Umamah itu ditaruh. Kalau beliau lagi berdiri, digendong lagi. Sujud lagi, taruh lagi. Berdiri, digendong lagi. Terus seperti itu. Dan beliau sering melakukan seperti itu. Dengan cucu yang lainnya, cucu dengan Hasan Husain pun beliau selalu melakukan seperti itu. Maka ini menunjukkan kedekatan Rasulullah. Sampai pun dalam sholat, beliau tidak meninggalkan anak-anak. Terlebih di luar sholat pastinya beliau adalah panutan dan keteladanan kita dalam pendidikan. Insyaallah. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kata salah seorang ulama dalam masalah pendidikan yang ketiga ini adalah at-ta'lifu qabla at-ta'rif wa at-ta'rifu qabla at-taklif. At-ta'lif, mendekatkan hati. Mendekatkan hati antara orang tua dengan anak, antara guru dengan siswa, ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajarkan. At-ta'rif, sebelum mengajarkan. Sebelum kita menasihati, sebelum kita mengoreksi tindakan orang, sebelum kita
mengajari maka harus ada kedekatan terlebih dahulu. Kalau sudah dekat, kita kasih nasihat, kita ajarin, maka kemudian boleh kita berikan tugas. Maka ini pendidikan Rasulullah, dekat. Karena orang kalau sudah dekat, insya Allah pasti akan menerima. Anak-anak kalau sudah dekat, diajak ngobrol sudah mau, maka akan terima. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat anak-anak kita suka cerita, suka ngobrol dengan kita, maka itu indikasi adanya kedekatan kita dengan anak-anak, dan indikasi kalau anak itu merasa nyaman dengan kita. Biidznillah. Repot, memang repot. Kita ngajak ngobrol mereka dengan berbagai tingkahnya mereka, repot. Memang repot, tapi harus kita lakukan. Kalau kata orang lebih baik repot kita didik anak saat kecil, kemudian nanti kita akan merasakan kenyamanan saat mereka besar, mereka akan menjadi orang yang baik, berbakti pada kita. Daripada saat kecil kita tinggalkan, kita biarkan, nggak kita didik dengan baik, kita nggak mau repot-repot, lalu kemudian saat mereka besar, justru malah merepotkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ketika mendengar berita anak-anak diciduk oleh polisi karena tawuran, itu merepotkan orang tuanya. Anak-anak dengan pergaulan bebasnya, itu merepotkan orang tua. Maka lebih baik kita repot saat anak-anak masih kecil daripada nantinya kita repot dengan kenakalan-kenakalan anak-anak. Lalu kemudian metode yang keempat adalah metode dialog dan diskusi. Ini yang terakhir, metode yang keempat adalah yang terakhir, dialog dan diskusi. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan di awal, pengaruh informasi yang sangat banyak, sehingga banyak informasi yang masuk ke benak anak-anak. Kalau kita mengatakan sesuatu, mereka akan menyangkal, mengkritik. Ya, mungkin seringkali kalau kita mengatakan, "Nak, yuk kita sholat." Kenapa sholat? Udah HP-nya taruh, sudah cukup. Kenapa nggak boleh main? Kalimat-kalimat kenapa ini selalu muncul, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Anak-anak kalau ditanya pasti akan jawab. Berbeda kalau dulu. Saya masih ingat kalau dinasihatin sama orang tua lalu kemudian jawab, langsung diomongi kok jawab, keplak. Jadi kalau diomongi dinasihatin nggak boleh jawab, harus manut. Ya manut. Kalau anak sekarang sudah nggak bisa lagi, sudah nggak bisa. Sehingga ketika anak-anak itu menjawab, ketika kita bicara, kita nasihatin, itu bukan karena mereka membangkang, bukan karena nakal, enggak. Karena mereka sudah banyak informasi yang masuk, sehingga ingin menjadi pembanding. Umi ngomong begini, tapi yang saya dapatkan begini, jadi kenapa ini? Maka dialog ini perlu. Nabi Muhammad pun mencontohkan dialog ketika contohnya ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sedang bermajlis dengan para sahabatnya. Lalu kemudian pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan saya zina, saya pengen zina. Ini pertanyaan yang kalau sekarang mungkin kurang ajar sekali ini. Gak ada adabnya sekali. Maka para sahabat pun sama. Berdiri menghardik, sebagian langsung pada diambil orangnya mau dipukulin sama para sahabat. Kata Rasulullah, biarin. Udah, biarin, tenang, biarkan saya bicara. Lalu silahkan mendekat, dekatkan dia dengan saya. Pemuda ini didekatkan kepada Rasulullah. Ketika sudah dekat, Rasulullah tanya. Nah, kedekatan ini juga kedekatan fisik ataupun kedekatan emosional. Ketika dekat, orang itu mendekat, maka akan semakin lebih bisa menerima nasihatnya daripada dari jauh. Woi, gak boleh begini. Itu kurang bisa diterima. Tapi kalau didekatin dulu, lalu kemudian diajak ngobrol, bisa diterima. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan, "Atuhibbu li ummik?" Kalau kau pengen zina, sekarang apakah kamu suka kalau ada orang lain juga menzinai ibumu? Saya nggak suka, Rasul, demi Allah saya nggak akan suka itu. Kalau begitu, bagaimana dengan perasaan orang lain yang ibunya dizinai? Atuhibbu li ukhtik? Apakah kau juga suka kalau ada orang lain menzinai saudari perempuanmu? Demi Allah saya nggak suka orang lain menzinai saudariku. Terus apakah kau suka jika bibimu, jika saudari-saudarimu, jika anak perempuanmu dizinai orang lain? Enggak, saya nggak akan suka. Maka kata para sahabat pun, demi Allah Rasulullah, setelah ini saya tidak akan melakukan ini lagi.
Artinya pemuda tersebut sudah taubat, pemuda tersebut sudah tidak ingin melakukan perbuatan zina itu lagi. Apa yang Rasulullah lakukan setelah memberikan nasihat, sudah dekat, kasih nasihat dengan cara dialog, lebih didekatkan lagi, disuruh mendekat lagi, lalu kemudian dengan tangan kanannya beliau ditaruh di dadanya. Lalu beliau doakan, Allahumma ighfir dzanbah wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Subhanallah, Masya Allah. Rasulullah sudah menasehatin, disuruh mendekat lagi, tempelin tangannya ke dadanya, didoakan. Maka barangkali doa ini juga bisa kita ucapkan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah beranjak muda, sudah semakin besar, lalu kemudian banyak hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, adab dan akhlak yang kurang baik, bisa kita praktekkan doanya. Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Barangkali biar menjadi sebuah faedah sebagai penutup kajian di siang hari ini, kita baca bersama-sama doa ini. Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Nah, ini kalau kita mendoakan anak-anak kita. Kalau kita ingin mendoakan diri kita dengan doa ini, juga ini adalah doa yang ma'thur, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bisa, kalau dalam bahasa Arab tinggal dirubah dhamirnya. Allahumma ighfir dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa tahhir qalbi. Wa hassin farji. Sucikan hatiku dan jagalah kemaluanku dari maksiat-maksiat yang dihadapkan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya adalah bahwa generasi alfa yang sedang kita didik sekarang, mereka lahir di era digital. Mereka kritis, lebih pintar dari kita kalau sudah megang HP lama, lebih pintar dari kita. Cepat belajarnya, cepat nangkapnya, tapi mudah terganggu fokusnya, terdistraksi, mudah terganggu fokusnya. Kemudian yang kedua, bahwa teknologi ini memberi banyak manfaat, tapi juga perlu pendampingan dan pengarahan dari orang tua. Barangkali yang lebih tepat, kalau kita ingin mencegah dan melarang total 100% anak kita dari HP, dari digital, kelihatannya akan susah. Karena ini seperti air bah. Seperti air bah yang sudah mengalir kencang. Kalau kita menahan, kita kalah sendiri. Anak-anak kita pun sama, ini sedang kena arus deras. Kita nggak bisa menahan. Yang bisa kita lakukan adalah tadi, menjaga, menguatkan imannya agar tercipta imunitas. Harapannya kalau kita kuatkan imannya, maka imunitasnya semakin kuat. Sehingga ketika ada virus-virus dari luar, akan semakin dia bisa menghadapi penyakit-penyakit dari luar. Kesimpulan yang ketiga, keteladanan dari orang tua lebih berpengaruh daripada nasihat yang kita sampaikan. Karena anak akan meniru apa yang kita lakukan, anak akan meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah pendekatan dan kasih sayang diutamakan. Sebelum kita mulai menasehatin, maka adanya kedekatan dan kasih sayang dari orang tua ataupun guru, ustadz, ustazah kepada anak-anak. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah bahwa tujuan pendidikan keluarga ini bukan hanya saja membesarkan fisik anak, bukan hanya menafkahi secara lahir, tapi nafkah batin anak, membentuk karakter anak, membentuk anak yang berakhlakul karimah, membentuk anak yang kuat mentalnya, tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian yang bisa disampaikan. Kemudian ini ada amanah door prize. Oh, baik, ada perubahan door prize nanti di panggung saja insya Allah, sehingga kita cancel door prize-nya. Baik, ini ada pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu Ustaz wa ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, apakah belajar parenting itu cukup uminya saja? Tidak. Belajar parenting harus umi dan abinya. Harus umi dan abinya. Karena tanggung jawab pendidikan yang paling utama itu abinya. Dalam pendidikan, seorang bapak, seorang ayah itu sebagai pembentuk visi dalam keluarga. Bapak itu kan yang membentuk visi itu siapa? Kepala keluarga, bapaknya. Kalau dalam sekolah ya bapak itu kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu maksudnya apa? Bapak itu yang akan, anak kita harus mendidik anak kita untuk menjadi ini. Itu siapa? Kepala sekolah. Pelaksananya bagian kurikulum, guru-gurunya, maka ibunya sebagai pelaksananya. Tapi yang menaruh pondasi awal adalah bapaknya. Bagaimana mungkin bapak bisa menciptakan sebuah visi misi yang baik untuk pendidikan anak-anaknya kalau tidak belajar parenting? Dalam hal kedekatan, dalam hal psikologi, maka anak-anak di umur 0 sampai 2 atau 3 tahun, maka lebih didekatkan dengan ibunya. Tapi nanti ketika umur 3 tahun sampai 7 tahun, kedekatan harus dengan 2. Ayah dan ibu harus dekat. Kalau ayah pagi siangnya kerja, maka sore malamnya harus memiliki peran kedekatan dengan anak-anak. Sehingga di umur ini, ayah dan ibu memiliki peran kedekatan. Nanti di umur 7 tahun sampai 11 tahun atau masa balik, bisa 11, 12, 13, maka anak laki-laki itu didekatkan dengan ayahnya, anak perempuan dekat dengan ibunya. Karena di masa-masa itu adalah masa-masa penanaman. Laki-laki dengan maskulinnya, dengan kelaki-lakiannya, mentalnya, tanggung jawabnya, pemberaninya, itu umur-umurnya. Umur 7 sampai umur 11 sampai umur balik. Perempuan bersama ibunya. Karena pendidikan feminimnya, pendidikan kewanitaannya, perasaan, lebih mengedepan perasaan, kasih sayang. Kenapa nanti setelah masa balik? Kalau saat masa balik, maka dibalik. Yang laki-laki dekat dengan ibunya, yang perempuan dekat dengan ayahnya. Itu umur balik. 11, 12, 13 sampai masa-masa umur 18, 19. Masa-masa SMA. Itu dekat dengan kebalikannya. Kenapa? Karena laki-laki agar dekat dengan ibunya, agar menjadi dia melihat sosok seorang wanita. Dia dekat dengan seorang wanita. Laki-laki yang sudah balik itu sedang pertumbuhan hormon seksualitasnya sedang mulai bertumbuh. Maka harus dekatkan dengan ibunya, di mana ibunya selalu memuji-muji anak laki-lakinya, anak laki-laki yang ganteng, anak laki-laki yang badannya bagus, yang kuat, dipuji oleh ibunya. Kenapa? Karena biar dia tidak mencari pujian-pujian dan pengakuan dari wanita di luar sana. Pun kebalikannya anak perempuan, kalau dekat dengan ayahnya di masa balik, masa SMP, SMA, lalu kemudian banyak kedekatan dengan ayahnya, banyak dipuji oleh ayahnya, dipuji kecantikannya, dipuji kecerdasannya, dipuji kerapihannya, dipuji ketangkasannya, kesayangannya, maka dia pun tidak akan mencari pengakuan dan pujian dari laki-laki di luaran sana. Pacaran itu mereka akan terhindar dari itu. Baru nanti ketika di masa-masa kuliah, kalau laki-laki didekatkan lagi kepada orang tuanya, karena mereka sudah masuk masa menjadi orang yang harus bisa mandiri dan menjadi belajar untuk bertanggung jawab sebagaimana ayah bertanggung jawab, dan
perempuan kembali kepada ibunya. Nah, bagaimana? Ya, ini cukup satu pertanyaan, ada dua pertanyaan tapi cukup satu saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kesalahan. Semoga bisa dimaafkan dan bisa dikoreksi oleh asatidzah, oleh ustadz dan ustadzah yang ada. Dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.